Oke, welcome back to my channel Rizky Andika Putra. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, guys. Dia sudah menyempatkan waktunya dengan kesibukannya yang benar-benar sibuk sekali karena ini bukan orang hotel, tapi dokter. Siapa dia? Yaitu Dr. Maya Surjaja, MSSPGK. Yang ingin saya mengingatkan bahwa perilaku kita, lifestyle kita ini sudah harus berubah. Makanan sehat seimbang ini kita mulai dengan yang healthy lifestyle, menjaga kesehatan dengan pasangan, dengan melakukan kegiatan olahraga atau jogging, senam, bersepeda, ataupun melakukan kegiatan bahwa bulu matanya misalnya mesti panjang banget. Iya. Itu ada nggak aturan mesti berapa senti? Nggak ada, dok. Nggak ada. Nggak ada kan? Itu dulu. Atau alisnya mesti sampai wow gitu ya. Nggak ada. Kan harus ganteng atau cantik dan harus takwa. Artinya dia ngerti bagaimana dia well being pada saat itu berhati sudah tidak tahu sakit atau alis tidak kelihatan kan? Nama settingnya kliniknya klinik gizi, klinik estetik, klinik anti aging kan nggak kelihatan. Iya, Tapi benar. coba aku tulis nggak ada dokter jiwa. Oke, Dokter Maya, apa kabar, Dokter Maya? Baik-baik, Mas Rizky. Sejak sekian lama ya kita nggak Iya. ketemu. Iya, baru mau ketemu lagi nanti pas lagi mau ada event ya. Iya, sedih ya. Sekarang gimana pandemi kayak gini nih, Dok, di rumah sakit? Nah itu, jadi kalau di rumah sakit itu sebetulnya sih, saya mesti bilang bagaimana ya, sekarang sih kita udah lebih happy. Dalam artian kolega-kolega sejak ada vaksin sih, aduh betul-betul ya kita nggak dengar ada lagi yang berjatuhan gitu. Awal-awal itu seminggu itu kok pasti nggak cuma satu ya pada gugur gitu. Jadi ya Iya. kita bingung juga ya waktu di awal-awal pandemi itu. Tapi sekarang ya syukur nggak kedengeran lagi gitu dari kolega ya dan dari juga petugas kesehatan yang lainnya. Tapi aman kan ya, Dok, semuanya, Dok ya? Nggak tahu ya kok kita bilang makanya Tuhan yang tahu. Ya, mudah-mudahan semuanya ini ya cepat-cepat berakhir lah ya pandemik ini ya. Iya, betul. Oke, Dok, ya aku sengaja nih undang dokter di podcast aku. Jadi sebenarnya podcast aku ini adalah cerita tentang berkaitan dengan perhotelan. Nah, kebetulan pada saat pandemik ini kan kita harus benar-benar menjaga imun kesehatan tubuh ya, Dok ya, maupun fisik dan mental. Nah, kebetulan juga orang-orang hotel ini kan suka banyak ketemu dengan orang banyak ya. Dan kita juga nggak tahu walaupun kita melakukan screening nih, Dok. Nah, tapi di luar itu, aku pengen tahu dulu nih, Dok. Dokter kan pakarnya anti aging nih. Nah, kadang-kadang tuh kita yang awam tuh nggak tahu apa sih tuh anti aging, Dok, gitu loh. Bisa dijelaskan nggak, Dok? Ya, jadi gini Mas, sering kan kalau kita dengar klinik anti aging biasanya ada embel-embelnya dan ya. Iya. Jadi biasanya orang tuh ngertinya klinik anti aging dan estetik. Iya. Nah, ini di sini sebetulnya rada rancu Mas. Ya, jadi orang-orang itu ngerti seolah-olah kalau anti aging itu pasti ada estetiknya. Oh, ya. Nah, jadi mereka pikir, oh kalau anti-aging itu berarti tarik benang, filler, botox, peeling, laser, and so on. Sampai ke bedah ya. Padahal sebetulnya kalau kita tahu anti-aging sendiri ini sudah sangat lama. Dia dipopulerkan di Amerika oleh satu organisasi yang namanya EVOM.
American Academy of Anti-Aging Medicine. Dan ini sampai sekarang organisasi ini masih ada, kalau tidak salah sudah 28 tahun ya. Dia tersebar di ratusan negara dan pengikutnya pun dokter dari ratusan negara itu. Ya, dan kita kumpul bersama, sebetulnya ada satu event tahunan yang biasanya ada, tapi ya yang terakhir itu masih offline ya. Itu di Las Vegas kumpulnya mereka, tapi itu hanya event tahunannya saja. Oh, oke. Jadi ceritanya bermula dari ada pendiri-pendirinya itu adalah orang-orang dalam dunia sport. Jadi sebetulnya mereka gitu, mereka suka sekali dengan sport, tetapi rasanya sport saja ternyata tidak cukup ya untuk membuat orang awet tidak tua ya, anti-aging itu hanya suatu jargon, artinya bukan berarti kita anti penuaan atau anti tua atau apa atau anti siapa, enggak ya, itu hanya satu jargon yang artinya bagaimana kita dapat menjadi tua dengan sebaik-baiknya. Jadi kita mempunyai pada saat kita tua, bukan berarti kita menolak menjadi tua, itu enggak ya, itu dulu. Dari situ berkembanglah pilar-pilar dari si anti-aging medicine ini. Aging medicine sendiri pilarnya banyak. Tadi satu exercise. Setelah itu tentu nutrisi. Kemudian kita tahu dengan pandemi sekarang, semua orang minum suplemen. Tentunya hormonal correction untuk mengkoreksi hormon, andropause, menopause, atau hormonal yang lain, dan stem cell atau regeneratif medicine untuk yang baru-baru. Jadi sebetulnya anti-aging itu ya bukan estetik sebetulnya. Memprevent suatu penyakit kronis yang akan terjadi. Atau kalau kita sial nih, udah kena penyakit kronis, bagaimana supaya itu tidak menjadi makin berat dan bahkan dapat diputar ulang gitu. Jadi dimundurin, penyakitnya bukan maju, tapi penyakitnya mundur. Memang on top of that pillars itu jadinya memang kalau kita bilang ya kalau kita diberesin semuanya, of course kita lebih young dong. Iya benar. Kayak umur 45 gitu, umur 45 kayak umur 30. Jadi akibatnya jelas dia dapat estetik benefit. Ya tetap pokoknya dokter, kalau perempuan tetap cantik kayak dokter ya sekarang gitu. Menolak tua ya dok ya. Nah, terus dok, aku mau nanya nih, kalau misalkan kita yang harus kita perhatikan pada saat umur berapa sih kalau misalkan memerlukan anti-aging itu, dok? Jadi sebetulnya kalau dibilang pada saat umur berapa kita bisa tarik mundur karena penuaan sudah terjadi waktu di dalam kandungan. Kacau ya. Kacau ya. Jadi begitu sudah terbentuk dia udah mulai ada. Tapi kan jelas kita nggak bisa ngomong begitu. Jadi yang paling kita takut sekarang ini kan orang-orang penyakit kronis, kanker banyak banget, diabetes ya, darah tinggi, dislipidemia, artinya dikit-dikit kolesterol gue jelek nih, gimana nih kolesterolnya butut banget. Nah hal-hal seperti itu ya kan, itu kan yang mesti kita prevent. Nah biasanya sebetulnya tolong supaya jangan terlambat, umur 25, umur 30, ayolah sudah mulai gitu. Jangan mikir oh itu umuran mami gue kok, umuran babe gue, jadi gue entar dulu deh, gue pokoknya happy enjoy dulu. Boleh happy and enjoy tapi dengan cara yang benar. Iya benar. Wah saya juga kayaknya harus perlu ini nih, aware juga nih, 40 nih dok saya dok. Ya, apalagi 40, ayo. Tapi satu lagi mas, kita jangan kalau kita sekarang ini udah 60 nih misalnya. Kita bilang kalau gitu gue udah telat. Ya enggak, sebetulnya enggak pernah ada kata terlambat dan tidak pernah ada kata terlalu dini. Nah itu. Iya. Enggak pernah terlalu dini dan enggak pernah terlalu telat. Iya benar-benar. Nah dok, sekarang kita mulai menyimpang ke apa namanya ke perhotelan ya dok ya. Kita tahu kalau di dunia perhotelan itu kan physically harus benar-benar jaga, harus good looking ya kan. Nah itu kalau misalkan menurut dokter orang yang kerja di hotel dengan tekanan dari internal, eksternal, terus dari jam kerjanya juga melebihi batas jam kerja, kadang kita juga suka stres juga untuk menghadapi tamu. Nah,
itu penting nggak sih dok untuk anti aging itu, dan punya tips-tips nggak sih kalau untuk pegawai hotel yang mulai kelihatan apa ya, kerutan, terus badannya juga udah mulai nggak kena kolesterol lah segala macam, masih muda, banyak loh dok teman-teman saya yang juga masih muda kena kolesterol. Nah itu gimana dok? Ya, jadi sebetulnya kesan yang suka salah di masyarakat adalah pertama tadi ya, anti-aging medicine dikiranya cuma mainan estetik doang. Ya, padahal estetik adalah pelengkap dari anti-aging medicine. Jadi artinya boleh nggak kalau aku kerut-kerut, aku pergi ke dokter anti-aging? Boleh, of course boleh. Ya. Karena juga mungkin akan ditawarkan treatment estetik, tetapi itu bukan, ngerti ya Mas, itu bukan main course-nya. Oh, bukan main course ya. Setelah hotel main course. Nah, main course-nya bukan tarik benang, yang filler, botox, peeling, whatever, itu bukan main course kita. Bukan berarti kita tidak menawarkan, tapi itu bukan main course. Ya. Yang kedua adalah kalau anti-aging medicine biasanya konotasinya mahal. Oke, ya. Kita bisa tarik panjang lagi. Kita mau yang mana? Kita mau yang paling sederhana sampai yang paling mahal, semua bisa. Yang paling biasa sampai paling science fiction juga bisa. Ada yang dibekukan kan misalnya, karena dia mengharap setelah dibekukan dia bisa hidup lagi and so on. Ini kan sampai science fiction banget juga ada gitu ya. Kita balik ke petugas-petugas hotel. Saya tahu petugas hotel itu harus senyum, harus takful, artinya ngerti kalau customer seperti ini, gue jawabnya kayak gini ya, supaya jangan ngamuk. Kalau customer udah ngamuk-ngamuk di depan lobby, aduh. Iya, sering tuh, pengalaman dok. Ya, kalau udah sampai ada yang marah-marah di depan lobby, tamu lain juga denger gitu ya. Jadi dia harus elegan, harus ganteng atau cantik, dan harus takful, artinya dia ngerti bagaimana dia well behave pada saat itu. Walaupun hati sudah tidak tahu seperti apa. Benar, iya. Mereka ini akan stres, ya. Nah, sebetulnya tadi pilar awal dari anti-aging yang saya belum sebut, tapi Mas Rizky sudah sebut sekarang, adalah kita harus bisa stress reduction. Ya, nah stress reduction karena kalau saya prakteknya di klinik, jadi ya jelas settingnya is clinical setting, bukan hospital setting, bukan, ya, tapi clinical setting. Kita misalnya kalau praktek nih, betul, saya dokter gizi, saya sebetulnya spesialisnya gizi klinik, ada teman saya spesialis jiwa, ya ada. Tapi ada juga ahli hipnoterapis. Untuk olahraga. Dan ada akupunkturis. Jadi actually tujuannya di awal adalah nomor satu, buanglah stresmu jauh-jauh. Itu dulu. Nah, itu kan susah juga tuh dok kalau gitu dok. Gak buang stres jauh-jauh, kadang-kadang kepikiran sampai rumah. Nah, itu diajarkan ke setiap staf, ya kan, bagaimana mereka bisa mereduksi tanda sama, Mas. Mungkin buat Mas Rizky, aku melepas stresnya caranya gini. Ada satu yang berdoa aja dia udah tenang. Iya benar. Ya kan? Dia sholat, berdoa pokok menghadap Tuhan dia udah tenang. Ada yang udah sholat, sudah berdoa juga masih aja gitu kan. Jadi nggak sama orang. Dan penyebabnya pun tidak sama. Itu yang kita harus bantu pada waktu konsultasi. Karena itu konsultasinya dokter anti-aging itu lama. Nggak yang 5 menit keluar. Iya benar. Iya benar. Perhatikan stres levelnya. Ya, itu dulu, itu pegang. Karena walaupun dia makannya bener, olahraganya bener, hormonnya juga dikoreksi, tapi dianya stres aja, parno, panikan, itu nggak akan beres. Ya benar-benar. Di situ, Mas. Jadi pengaruh juga dok ya. Kalau kekurangan tidur. Karena ini dok, saya juga suka pengalaman sih ya. Saya kurang tidur. Karena saya berangkat pagi, kadang-kadang overtime sampai malam, terus besok pagi tuh harus udah sampai di hotel lagi. Nah, idealnya tuh kalau misalkan memang kita mau kelihatan lebih istilahnya glowing atau muka kita cerah terus gitu. Berapa jam sih tidurnya, dok? Oke, kalau mau kelihatan glowing ada jalan pintas ya, pakai krim, pakai scrub, dikocok. Iya benar ya. Bagus beli alat kecil, naik-naikin, wah glowing dia, tapi dalamnya enggak.
Iya. Sebetulnya kalau tidur tuh Mas, kita ada yang namanya kurvanya, itu lucu. Kurvanya tuh kan bayangan kita nih, kalau kita tidurnya makin lama berarti makin oke dong. Iya. Ternyata enggak, ternyata tidur tuh harus pas. Jadi bila mana dia kurang atau bila mana dia kelebihan akan menjadi buruk. Jadi kurvanya adalah kurva U kebalik. Oh, oke. Iya. Kalau dia optimum, dia bagus nih Mas di sini. Nah, begitu dia kurang, dia di sini. Begitu tidur melulu juga dia di sini. Delosor juga. Gitu, ya. Jadi kita ingat kurvanya kurva U terbalik. Jadi kita harus pas. Nah, biasanya, ini tentu ada diskrepansi juga antar manusia. Tapi biasanya 6 sampai 8 jam. Dan satu lagi Mas, suka pasien tuh lucu. Nah, dok, aku 9 jam loh. Aku 8 jam. Tapi rupanya dia tidurnya gini Mas. Dia tidur jam 1 pagi, nggak bisa tidur, tahu-tahu jam 3 pagi dia tertidur. Karena tidur jam 3 udah nggak mungkin tuh bangun yang jam 4, 4.30 udah nggak mungkin. Dia bangun jam 7, 4 jam kan? 4 jam dong hitungan dia. Tahu-tahu jam 2 dia teler, dia tidur lagi sampai jam 5. Dia bilang kan 7 jam. Nggak bisa. Karena setiap manusia udah diciptakan dari sononya, bahwa kita punya circadian rhythm. Artinya rhythm pada saat rhythm kita malam ya tidur, rhythm kita pagi ya melek dan bekerja seiring dengan datangnya matahari. Nggak bisa ya, nggak bisa bilang aku di plus dapatnya juga 7 jam. Iya. Oke. Oke, Dok. Ada pertanyaan nih dari beberapa komen subscriber aku nih, Dok, mengenai aksesibilitas pengobatan kesehatan mental. Apakah setara dengan aksesibilitas pengobatan kesehatan fisik, Dok? Sebetulnya setara loh. Tapi yang nggak bikin setara siapa? Nggak tahu nih, soalnya ada perbedaan. Kan? Coba deh, yang bikin nggak setara tuh kita sendiri. Coba jujur ya, kalau sakit perut, melintir-lintir, udah minum obat udah minum obat-obat apa itu pencegah diare, nggak sembuh. Ke IGD berani kan? Iya. Berani dong, walaupun COVID, ya kan? Tapi coba kalau nggak bisa tidur ketop-ketop 3 malam, terus pikirannya kemana-mana, terus mikirnya mulai yang parno, ya kan? Berani nggak datang cari psikiater? Iya ya, nggak berani. Enggak, mikir dulu. Jangan-jangan saya gila lagi ntar. Ayo, makanya di klinik itu, aku tuh psikiaternya nggak aku tulis. Oh gitu? Emang ada Dok ya? Karena mereka tuh kalau namanya, oke lah, kalau di klinik nggak kelihatan kan Mas. Settingnya kliniknya klinik gizi, klinik estetik, klinik anti aging kan nggak kelihatan. Tapi coba aku tulis. Ada dokter jiwa. Kenapa ya Dok? Aku juga kalau aku pribadi juga kadang-kadang tuh suka, wah kayaknya gimana gitu kalau misalkan ke psikiater gitu loh. Ya, makanya tuh konotasi masyarakat kita masih beda ya dari masyarakat barat ya. Jadi kalau konotasi masyarakat kita tuh kalau kita ke psikiater tuh udah ada hadap gitu loh. Dan kita nggak suka ada stigma itu kan. Nah, makanya kita juga berusaha sih sebetulnya dokter-dokter yang di anti aging ini juga berusaha supaya even psikiater kita tidak memberikan obat pada awalnya kalau memang obat itu tidak diperlukan. Jadi ada 2 Mas sebetulnya yang ditakutin pasien-pasien. Satu, dia malu bahwa bilang I need a syringe. Itu malu nomor 1 ya kan. Terus nomor 2 yang dia takut ntar gue diobatin terus gue nggak bisa lolos lagi. Gue seumur hidup loh kok nggak minum obatnya jadi gitu ya kan. Jadi parno sendiri ya Dok. Jadi parno sendiri. Jadi sebetulnya 2 hal itu yang mereka ketakutan. Jadi makanya di anti aging medicine psikiatrisnya yang belajar itu enggak serta-merta memberikan obat kalau memang tidak berbahaya. Tapi kadang-kadang yang kita takut Mas Rizky, orang itu sudah mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Oh iya. Nah ini kita juga nggak bisa terus kesampingkan gitu, karena nanti kalau kecolongan kita nyesel kan.
Nah, untuk itu yang mengakses ya harus psikiater gitu. Bahwa sebetulnya ini orang suicidal nggak? Kalau dia memang suicidal ya kita nggak bisa dong. Kita harus kasih obat dulu dong. Ya kan? Ngeri lah kalau yang seperti itu. Toto kecolongan selesai kan nggak enak ya. Iya benar. Jadi ada perbedaan dok. Jadi sebetulnya enggak lah ya. Nggak ada ya. Cuman ya yang bikin beda, mungkin, yang bikin beda siapa? Ya, tapi kadang-kadang kebanyakan orang bikin berbeda loh gitu. Karena ya beda nih kejiwaan gitu kan sama fisik gitu kan. Ya, tapi kalau untuk aksesibilitasnya kan dokter jiwa juga banyak. Iya sih memang. Iya. Nah, ini mudah-mudahan semuanya yang nonton ini nih bisa tahu nih nggak ada perbedaannya sama sekali itu sama aja gitu. Ya kan. Dan jangan salah mereka saling berhubungan ya. Jadi kalau dia sakit badan, dia juga bisa terganggu jiwanya. Ya dong. Let's say didiagnosis dia kanker. Nggak usah jauh-jauh kanker aja deh. Nggak usah kanker yang berat. Kanker yang ece-ece aja deh, yang hampir menjadi kanker, belum kanker. Yang kita suka sebut karsinoma in situ, yang masih belum kanker. Atau dia penyakitnya ini kalau didiemin akan menjadi kanker, pre-kanker gitu. Coba, kira-kira dia udah error belum? Iya, benar. Nah, sebaliknya orang yang benar-benar sakit jiwa nih, memang benar-benar sakit jiwa, schizophrenia lah ya, waham-waham kebesaran. Tentunya lama-lama juga dia akan jadi sakit badan juga. Iya benar. Ya kan karena makannya jadi nggak bener, intake-nya ngawur, ya kan misalnya tidurnya juga jadi nggak bener ya lama-lama akan menjadi sakit badan juga. Iya, benar-benar. Nah tuh dengerin tuh, jangan bilang beda, enggak ada yang beda sama aja. Jangan takut ya. Jangan takut. Malu mas, malu bukan takut, actually malu. Iya sih malu mah. Oke dok, ini balik lagi untuk pertanyaan yang terkait sama karyawan hotel nih dok ya, terutama yang di frontliner FDA, yang ketemu orang di depan langsung, mulai dari check-in sampai dia check out, kan kita harus kelihatan good looking, kelihatan cantik, kelihatan ganteng. Nah yang perempuan, kadang-kadang tuh mereka tuh harus diharuskan memakai makeup, tapi memang sih nggak make-upnya nggak tebal-tebal, tapi kadang suka iritasi sama kulitnya. Padahal dia juga tiap hari tuh efeknya apa sih kalau makeup itu kalau tiap hari dipakai, terus kenapa kalau bisa iritasi? Nah itu gimana dok? Yang di awal dulu ya, tadi kan sudah ada kata-kata nggak tebel-tebel. Jadi sebetulnya nggak ada kan peraturan di situ yang baku bahwa bulu matanya misalnya mesti panjang banget. Iya. Itu ada nggak aturan mesti berapa senti? Nggak ada dok, nggak ada kan. Nah itu dulu, atau alisnya mesti sampai wow gitu ya, terus pipinya juga mesti wah, bibirnya apalagi gitu kan sebetulnya, atau rambutnya mesti disasak sampai kayak apa, atau mesti diapain. Sebetulnya kan peraturan-peraturan tuh nggak ada. Iya. Bener kan mas? Benar. Yang ada bahwa kau tampil menarik, ya kan, dengan bermake up, ya kan. Itu dari situ aja kan sebetulnya kita udah bisa memberikan masukan bahwa make up doesn't mean mesti berubah, mesti tebel. Itu satu dulu, ya kan. Rambut juga nggak mesti yang ombre atau yang warna belayas yang mesti dirusak-rusak sampai akhirnya semuanya rusak. Nah, itu satu. Itu dulu supaya mereka ngerti bahwa untuk cantik itu nggak harus tebel dan nggak harus yang yang mungkin yang nyontek kayak yang dia pingin. Tapi jadilah diri dia, dan diri dia dalam versi yang cantik, yang optimum, atau yang ganteng dan yang optimum, tapi tetap misalnya Aldo ya Aldo, si Aini ya tetap Aini gitu loh, bukan Aininya mau jadi Jennifer and Aldonya mau jadi Arthur gitu tuh enggak. Itu dulu mungkin nomor satu. Nah nomor dua, ini yang sering terlupakan, disinilah perlunya anti-aging medicine. Mereka itu sering tidak perhatikan bahwa diet, kesehatan usus itu sangat berhubungan dengan reaksi intolerance atau alergi. Ini yang kayaknya mereka tuh sering pasien juga nggak ngerti. Jadi ada yang memang alergi bener-bener mas, itu memang alergi, kalau itu kita harus ganti make up-nya. Ya. Tapi ada sebetulnya itu bukan alergi.
Ya, tapi itu hanya semacam eruption, semacam ketidakcocokan yang sebetulnya bintik-bintik merah lah atau kadang-kadang acne. Tapi yang kita bisa sebetulnya selesaikan dengan diet yang baik, dengan kesehatan usus yang benar. Jadi kan usus tuh ada bakteri baik, ada bakteri jahat. Nah itu harus balance. Jadi sering orang tuh nggak berpikir bahwa muka gue ini, kulit gue ini berantakan karena kesehatan usus aku nggak benar. Oh gitu. Dan masalah. Nah itu yang sering tidak berpikirnya sampai situ. Dia mikirnya gue nggak cocok, gue alergi. Buang kosmetiknya, pindah ke kosmetik yang sejenis. Ya jadi lagi mas, nanti lama-lama cuma bisa pakai air. air aja mesti air tertentu nanti. Iya benar-benar. Kayak begitu. Mereka suka lupa. Jadi mas, ada yang namanya gut, usus, skin, kulit, brain, otak, axis. Jadi sumbu, gut, skin, sama brain. Jadi kan ada orang yang bukan bodoh loh ya mas, sekali lagi bukan bodoh, tapi enggak nyambung, tulalit, dia jadi kayak semacam brain fog. Nah itu juga karena kesehatan usus dia yang sebetulnya nggak benar. Oh iya. Gitu, itu yang betul-betul pasien nggak tahu. Oh pusatnya berarti emang di usus ya dok ya? Di usus dia yang nggak benar, ya kan? Tidak ada terjadi imbalance. Ya misalnya nih, dia nggak bisa makan misalnya gandum, ternyata. Dia nggak ngerti, hari-hari makannya gorengan, pakai tepung gandum asoy banget. Iya. Ya nggak ngerti kenapa kulit dia jadi begitu, jadi geradak, jadi merah, titik-titik, yang disalahin make up-nya. Sebenarnya make up nggak ada yang salah. Jadi belum tentu. Mas, ada yang memang alergi, ada, betul. Tapi itu sebagian kecil. Yang memang benar-benar pakai lipstick, bibirnya bengkak. Oke, that's alergi kalau seperti itu. Oh iya. Tapi kan jarang orang pakai lipstick, bibirnya langsung meledak, kan jarang. Yang ada kan dia pakai make up berapa kali, terus di ujung-ujung bibir sini kering. Kok dia buka mulut, itu kering. Atau di sininya suka kering. Atau kadang-kadang lagi keluar bintik-bintik merah. Yang paling parah dia jerawat. Kan begitu. Nah, itu kan belum tentu alergi loh. Iya, benar-benar. Kalau alergi itu jelas, dia oles, dia bengkak. Perih berair, gitu. Itu ada, Mas. Nggak ada. Tapi kan hanya sebagian kecil yang seperti itu, yang menyebut alergi dan benar-benar alergi. Nah, itu ada yang memang benar-benar alergi. Jadi begitu dioles, dia bengkak, berair, gatel. Iya. Jadi bukan karena make up ya, tapi diperhatikan juga cara makannya ya, jangan makan gorengan yang di luar tuh. Itu ngaruh juga ya. Ya, bisa jadi karena dia gandum, tapi itu ada tesnya, itu bisa dites sebetulnya. Jadi sebetulnya tiap orang bisa ngetes kira-kira dia intolerance dengan apa, intoleransi. Jadi bukan alergi. Oke. Oke dok, ini pertanyaan terakhir dok. Sedikit pesan aja dok buat karyawan-karyawan yang kerja di hotel nih pada saat pandemik ini. Ada pesan-pesan nggak dok untuk yang mau ngejaga kesehatan fisik, secara fisik atau secara mental? Boleh dok, mungkin bisa bermanfaat buat yang nonton ini, kasih kiat-kiatnya dok, khususnya untuk karyawan hotel. Ya, jadi gini ya, untuk jadi sehat dan jadi cantik atau jadi ganteng enggak harus mahal, itu nomor 1. Tapi harus niat. Nah, ini kalau sudah bicara niat ya masing-masing bawa kaca yang gede gitu ya, terus melihat ke kacanya gitu ya, mirror on the wall. Siapa yang paling niat di seluruh Jakarta gitu ya, kalau ini cuma Jakarta ya. Karena sebetulnya ini masalah niat. Jadi nomor 1, bikin schedule yang betul. Ya kan, schedule aku makan kapan, schedule aku tidur kapan. Kalau aku jaga malam terus pengaturannya seperti, maksudnya shift malam, sorry kok jadi kayak dokter aja jaga malam. Sama aja itu jaga malam juga kok. Iya, makanya saya lihat dari tadi kok kayaknya staf hotel sama dokter mirip gitu. Stressnya sama, ya kan
pasien suka ngamuk-ngamuk kadang-kadang, ya Iya kan? benar. Nah, gitu. Terus ada jaga malam. Jadi pertama bikin scheduling sebisanya, ya kan? Jadi kalau sudah punya schedule, ya tolong ya itu tadi niat apa enggak, ya kan? Terus kedua, sekarang ini Mas, mungkin ini nggak bisa dibahas di sini, tapi ada yang namanya intermittent fasting yang sekarang lagi ngetren, ya intermittent fasting. Tapi itu ntar kita bahas nanti deh. Intinya dia bikin schedule dulu, dia jalanin schedule itu dia dulu, jalankan dengan schedule yang benar itu, olahraga yang benar itu, ya pas tiap orang nggak sama. Tapi kan schedule-nya tadi udah ada makan, olahraga, stress reduction, itu kan yang gampang-gampang sebutnya. Makan, olahraga, stress reduction, itu kan nggak ada cost-nya apa sih? Sebetulnya ayo, mahal nggak? Enggak kan? Enggak mahal. Kan olahraga, reduksi stres. Bikin schedule yang betul, nilai dirimu. Apakah kau merasa better? Better dalam arti, konsentrasinya naik, pikunannya kurang. Jangan bilang yang pikun yang tua, loh. Muda-muda pikun, aduh banyak. Semua sekarang lupa. banyak dok, bener. Bisa lupa iya, semuanya. Ya, nah, apakah kok jadi makin smart? Smart dalam arti bukan IQ, tapi smart dalam arti ya jadi fokus dan jadi lebih bisa dengan itu. Kedua, badanmu tuh lebih sehat nggak sih? Rasanya lebih enak nggak? Lebih fit nggak? Kau lebih semangat nggak? Kan semua ini untuk optimum health sebetulnya. Nah, pesan satu lagi adalah selama pandemi ini, oke lah kita nggak usah bahas 5M, karyawan sampai bos hotel sudah hafal 5M. Iya benar. Jadi masalahnya niat apa enggak? Balik atau lagi. merasa sudah kebal, saking sudah lama pandeminya udah capek, jadi udah nggak mau lah. Apa jangan-jangan nggak percaya kali dok? Atau 3M udah males gitu ya. Iya, benar. Nah itu of course. Kalau itu of course itu kita nggak usah sebut lagi lah karena kita udah tahu ya di situ. Nah sekali lagi yang justru versi yang kebablasannya Mas, ada nih yang versi kebablasannya. Dia denger nih, makan ya vitamin D berpuluh-puluh ribu. Makan ya vitamin C bergram-gram yang gede-gede. Makan ya glutathione, makan ya zinc, makan ya vitamin E, omega 3 jangan lupa. Ya kan, terus antioksidansinya kurang. Sampai banyaknya minta ampun, plus ditambah yang suplemen-suplemen dalam bentuk minuman, ditenggak juga itu. Plus herbal. Herbal-herbalnya juga sekarang. Jadi jangan seperti itu. Too much. Iya, too much ya. Oke. Segala sesuatu yang too much gak baik ya dok ya. Itu. Jadi di awal-awal pandemi, sekarang sih sudah berkurang tapi masih ada. Saya terima tuh telepon kira-kira waktu awal tuh kan kita juga prakteknya susah ya. Saya terima telepon pasien jerawatan itu banyak banget. Karena yang tadi itu semua ditenggak. Saking takutnya. Aduh. Oke, jadi itulah kiat-kiatnya, tetap jaga dan jaga kesehatan, jaga imun, jangan lupa ya walaupun memang udah tahu udah apa juga yang tadi dokter bilang 5M ya tetap dijalanin ya dok ya. Jangan-jangan 5M-nya kalau sama temennya lupa gitu. Kadang-kadang biasanya kayak gitu sih. Oke dok, thank you banget Dokter Maya untuk nyempatin waktu dengan sesibuknya dokter di podcast aku nih di Tab Channel. Jadi nanti kalau misalkan memang ada waktu lagi kita bisa ngebahas lebih dalam lagi ya dok ya. Boleh Mas. Jadi rencananya, oke dokter, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi ya dokter ya. Mudah-mudahan sehat terus, ya bahagia terus dokternya dan cantik terus ya, pasti cantik terus nih dokter nih. Sampai ketemu lagi. Sama-sama ya, terima kasih. Sekarang salamnya gini ya Mas ya, salamnya namaste. Walaupun virtual juga gitu sama. Salam kita gitu ya, kok bilang salam Indonesia. Salam Indonesia. Oke dok, sampai ketemu ya dok ya nanti ya dok ya. Oke, thank you Mas. Ya, thank you sampai dok. Ketemu lagi, tetap sehat, semangat ya Mas. Ya, amin. Jangan lupa untuk subscribe my channel Rizky Andika Putra. Jangan lupa like, comment, dan kalau perlu di share. Oke? Sekarang ya. Sekarang nih. Oke.